Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami calon guru tunggal Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Bersama saya Herlina Septiana, sebelah kanan saya Heru Purwanto, sebelah kiri Saya Umi Hasanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Edu. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Ya, kabar kita. Bagaimana kabarnya Pak Edu? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Bu Ana hari ini akan melakukan coaching ya. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal kita akan berdiskusi tentang penilaian dan pada saat coaching dan beberapa pertanyaan. Ya. Baik Ibu, dalam coaching pada hari ini saya akan menggunakan rubrik penilaian dalam mengamati coach dan coachee. Apakah sudah sesuai rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Iya Pak. Nah, jangan lupa ya Bu, dalam coachee disesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan ya Bu, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan pada coachee ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Ya Ibu, yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yang secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Ya Bu Ana. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini saya menginginkan nanti coach itu dapat menemukan permasalahannya ataupun dapat menemukan langkah-langkah apa atas permasalahan yang dihadapi. Demikian dulu ya Ibu, praobservasi kali ini silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Sama-sama Bu Ana. Ya. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bu Ana. Nah, kabar Bu Umi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ana? Ya, saya juga baik Bu. Bu Umi, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Kira-kira nanti kita percakapan 10-15 menit saja. Nah Bu Umi, kira-kira percakapan kita ini coba ceritakan tentang apa ya Bu? Nah begini Bu, saya itu mengalami kesulitan dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Oh begitu. Kemudian apa yang Bu Umi harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Tujuan dari percakapan hari ini saya ingin mengharapkan nantinya saya dapat menemukan solusi bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran yang lebih menarik sehingga dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran Ibu. Kemudian Ibu, apa kesulitan Ibu dalam proses membuat perangkat pembelajaran itu? Kesulitan yang saya alami itu karena saya kurang menguasai IT dan saya masih kurang referensi perangkat pembelajaran Ibu. Begitu. Iya. Kemudian bagaimana itu Bu cara Bu Umi mencari referensi perangkat pembelajarannya itu? Saya mencari referensi perangkat pembelajaran itu dengan cara dari modul ajar, kemudian saya juga mempelajari dari PMM dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selain itu saya menggunakan alat elektronik lainnya Ibu. Wah bagus itu Bu Umi. Dari apa yang dilakukan Bu Umi itu, apakah sudah berhasil ataukah Bu Umi menemukan hambatan? Sudah berhasil Ibu, tapi tentunya ada hambatan juga yang saya alami karena saya kurang menguasai IT sehingga video pembelajaran kurang maksimal Ibu. Kalau begitu Bu Umi, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan lebih giat lagi belajar IT sehingga saya dapat membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Nah gini Bu Umi, kalau kita kira-kira
Bu Umi sekarang ini itu berada pada level berapa? Saya itu sekarang pada level 6 karena saya sudah bisa membuat modul ajar dan sudah belajar dari PMM untuk sebagai referensi saya membuat perangkat pembelajaran itu. Ini tadi kan Ibu Umi mengatakan masih bulan ke-6 ya Bu. Ya, Kemudian nanti ke depannya kira-kira Bu Umi ingin lebih meningkatkan lagi kalau kita kira-kira dari 1 sampai 10 lah Bu. ya. Kira-kira nanti Bu Umi ingin meningkat pada level berapa? Dari level 6 ingin saya tingkatkan ke level 8 Ibu. Kemudian Bu, bisa sampai pada level 8 itu kira-kira apa yang dilakukan Bu Umi? Sampai level 8 saya sudah dapat membuat perangkat pembelajaran yaitu berupa video yang lebih menarik bagi murid. Bu Umi tadi kesulitan dalam IT ya. Iya. Kemudian kira-kira di sini untuk IT yang akan dipelajari Bu Umi, Iya. itu IT dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang seperti apa itu Bu? IT yang akan saya pelajari itu dalam pembuatan perangkat pembelajaran berupa video, Ibu. Video yang lebih menarik. Kemudian saya juga akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berupa video pembelajaran yang lebih menarik melalui media Canva Ibu. Canva ya? Iya. Kalau kita Bu Umi lah ya, Bu Umi mau belajar tentang Canva, kira-kira Bu Umi butuh waktu berapa lama? Kira-kira saya untuk belajar Canva buat video pembelajaran itu membutuhkan 1 bulan ya Ibu. Iya. Sudah bisa ya Bu Umi ya? Iya, sudah bisa. Kemudian kalau Bu Umi sudah bisa dalam proses pembuatan Canva nih, kira-kira mulai kapan itu akan langsung dilakukan? Saya akan melakukan secepatnya Ibu. Kira-kira minggu ini agar cepat teratasi masalah saya yaitu segera dapat membuat perangkat pembelajaran berupa video yang lebih menarik. Nih Bu Umi, Ya. Bu Umi sudah bisa nih membuat Canva tadi. Kemudian apa ini Bu, ukuran keberhasilan dari kegiatan Bu Umi atas rencana yang tadi Ibu rencanakan itu Bu? Keberhasilan saya itu dapat diukur dengan cara yaitu saya menguasai IT sehingga saya dapat membuat perangkat pembelajaran berupa video pembelajaran yang lebih menarik melalui aplikasi Canva dan aplikasi lainnya. Ya. Kemudian Bu, apa komitmen Bu Umi dari apa reaksi aksi yang sudah tadi Bu Umi rencanakan? Komitmen saya terhadap rencana aksi tadi, saya akan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dibuat tadi dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik dan menarik bagi murid sehingga anak-anak itu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu, kita sudah pada level ini Bu. Kira-kira apa ini Bu yang dari tadi sampai sekarang kita obrolkan, kita bicarakan, yang didapatkan dari Bu Umi itu apa? Ya, yang saya dapatkan dari sesi obrolan kita ini ya Bu Hana, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu yang tadinya kesulitan buat perangkat pembelajaran berupa video. Saya sudah tahu saya akan menguasai IT sehingga saya dapat membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan saya akan menerapkannya sesegera mungkin. Ya. Bagus Bu. Ya. Saya tunggu 1 minggu lagi ya Bu Umi Ya. ya. Nanti setelah 1 minggu kita ketemu, saya ingin mendengarkan cerita Ya. Bu Umi lagi. Terima kasih ya Bu Ana, saya menjadi lega sekali. Alhamdulillah. Nah, ya, sama-sama Bu Umi. Ya. Terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama. Hai Bu Ana, sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah sudah Pak Ibu. Setelah selesai coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaannya Bu Ana. Ya, siap. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Saya melakukan proses coaching tadi sudah menggunakan alur kita Pak, seperti tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan
tanggung jawab. Dan melalui alur tirta tersebut, saya dapat menggali coaching tersebut untuk dapat menceritakan permasalahannya, kemudian dapat menemukan solusi ataupun langkah-langkah yang coaching hadapi. Ya. Oke Bu, menurut saya hasil coaching tadi Ibu dengan Bu Umi sudah berjalan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Ana sudah menggali kompetensi, memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Umi, sehingga Bu Umi sudah bisa menemukan solusi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin berlatih lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana itu alur kita agar nanti kedepannya dalam proses coaching itu saya dapat berjalan lebih baik. Bagus sekali Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Umi. Apa kabar nih Pak Heru? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah baik Pak Heru. Pak Heru hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu Umi. Ya. Baik Pak Heru, sebelum Pak Heru melakukan coaching, kita akan berdiskusi ya Pak Heru. Iya Bu. Dan ada beberapa pertanyaan. Iya Bu. Ya. Baik Pak Heru, dalam coaching pada hari ini saya akan menggunakan rubrik penilaian dan dalam mengamati coach dan coaching. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Heru memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan dapat menggali kompetensi dari coachnya. Iya Bu. Nah, jangan lupa ya Pak Heru, nanti proses coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mulai dari pertanyaan pertama ya Pak Heru. Iya Bu. Ya, kompetensi apa yang akan Pak Heru kembangkan pada coaching hari ini? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran ketemu, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Ya. kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan. Ya, bagus sekali Pak Heru. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Heru kembangkan secara spesifik dalam coaching ini? Ya. Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Bagus sekali. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak Heru, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dalam mengatasi permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, bagus sekali. Demikian dulu ya Pak Heru. Silakan Pak Heru melakukan coaching pada hari ini. Ya. Terima kasih ya Bu Umi atas Ya, kesempatannya. sama-sama Pak Heru. Pak Heru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ana. Pak Heru, mohon maaf, boleh mengganggu waktunya sebentar nih? Boleh Ibu. Ini Pak, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya. Baik Bu Herina, apa yang Ibu ingin ceritakan? Ini loh Pak, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pelajaran Pak. Bahkan pada saat pengumpulan tugas pun, dari satu kelas itu baru sekitar 70% yang mau mengumpulkan. Ya. Jadi menurut Bu Herina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan hari ini Bu? Mudah-mudahan dengan saya curhat ke Pak Heru, nantinya saya dapat mendapatkan solusi atau permasalahan atas masalah yang sedang saya hadapi di kelas gitu Pak. Oh iya, menurut Ibu Herina, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu untuk kurang antusias dalam pembelajaran itu? Kalau saya ingat kembali, mungkin saya dalam proses pembelajaran itu yang pertama Pak, saya itu kurang menarik dalam pembelajaran. Sehingga terkesan saya itu monoton, kemudian saya lebih banyak berbicara, saya lebih banyak bercerita di depan murid-murid saya, gitu Pak. Kemudian yang kedua itu saya kurang memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk selalu ikut aktif
berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu lebih antusias lagi dalam pembelajaran Ibu? Tentunya kalau menurut saya sih mereka pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian yang tidak monoton dan juga tidak membosankan ya Pak. Wah, saya sependapat Bu dengan pendapatku Ana ini. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian saya harus lebih memberikan kesempatan pada murid setiap pembelajaran sehingga murid-murid bisa tereksplor, mereka bisa bebas mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Ya. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Ini Pak, mungkin kalau saya pikir kembali, mungkin karena saya itu terlalu banyak memberikan tugas ataupun pekerjaan kepada murid saya itu tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang banyak, kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang mengasihkan, kemudian seperti itu Pak. Kalau boleh tahu, Ibu pakai sumber belajar apa saja? Saya masih pakai itu Pak, sumber belajar buku teks yang dari perpustakaan sih memang. Selain sumber belajar dari buku teks, apa lagi? Tentunya sebenarnya harusnya itu sih banyak ya Pak. Kita atau saya bisa mengambil sumber belajar itu dari video YouTube, kemudian saya juga bisa mencari ya seperti karya tulis ilmiah yang ada di internet gitu, kemudian yang seperti sekarang ini yang lagi ngetren lah Pak, banyak sekali penggunaan TikTok, Instagram, begitulah. Nah, betul sekali Ibu, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya akan membuat suatu pembelajaran yang menarik, kemudian tidak monoton, menyenangkan anak, sehingga anak bisa antusias dalam menerima pembelajaran yang ada di kelas saya. Gitu. Ya, bagus sekali Ibu, semoga rencananya berhasil ya Bu. Amin amin. Wah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen gini Pak. Di awal saya akan selalu membuat rencana pembelajaran seperti yang sudah saya utarakan tadi. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang menarik, kemudian tidak monoton, kemudian saya akan menyerahkan kepada anak mau sumber belajar yang seperti apa yang mereka pilih sehingga mereka itu bisa merdeka dalam belajar. Gitu Pak. Ya, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ini Ibu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Ya, amin amin. Terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya. Mohon maaf ini loh Pak, saya Sama jadi Bu. mengganggu Ya, waktunya Pak Heru. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, Hai Pak Heru, sudah selesai proses kucingnya ya? sudah Bu. Ya, setelah selesai saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak Heru. Iya Bu. Ya. Apa saja yang sudah Pak Heru lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak? Ya. Pada coaching ini saya sudah menggunakan alur Tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Ya. Oke Pak Heru, menurut saya sebagai observer, Pak Heru sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Sudah sesuai alurnya, yaitu alur Tirta. Selain itu, Pak Heru sudah bisa menggali beberapa pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya. Pak Heru juga sudah menggunakan prinsip-prinsip kucing. Pertanyaan terakhir ya Pak Heru. Iya Bu. Ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih terlatih lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar proses coaching berjalan lebih baik dan memahami lagi alur Tirta. Ya. Bagus sekali Pak Heru, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian dulu ya Pak Heru observasi Bu. saya, Ya, semoga ya. bermanfaat. Amin, amin. Saya tutup ya Pak Heru. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pamit dulu Pak.
Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Herlina. Bagaimana kabar Bu Umi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Herlina? Alhamdulillah baik juga. Bu Umi hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Sebelum melakukan kegiatan coaching, hari ini kita buat kesepakatan ya. Saya observer. Nanti kita akan bicarakan bagaimana rubrik penilaiannya. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Jadi begini Bu, dalam coaching ini saya menggunakan rubrik penilaian, di mana nantinya saya akan mengamati coach dan coachingnya apakah sudah menggunakan alur kita, kemudian Bu Umi nanti dalam melakukan coach juga apakah sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, kemudian setelah itu coachingnya nantinya bagaimana dia bisa menemukan atau mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya Ibu. Ya, gini ya Bu Umi. Nah, jangan lupa ya Ibu, nanti Ibu dalam melakukan coaching, Ibu harus menerapkan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Baik ya Bu, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Iya. Ibu Umi, kira-kira kompetensi apa nanti yang akan diambil oleh Ibu? Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Bu. Kemudian yang kedua, kira-kira kompetensi spesifik yang bagaimana yang nantinya juga akan Ibu kembangkan? Iya. Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Ya Bu Umi. Ya, baik Bu Umi, sekarang pertanyaan yang terakhir. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching ini? Iya. Saya ingin kunci saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih ya Bu Umi. Observasi hari ini selesai. Silahkan setelah Ya. ini nanti Bu Umi melakukan coaching. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya akan melakukan coaching pada hari ini ya Bu. Ya, terima kasih. Ya. Silahkan. Makasih ya Bu Umi. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Umi. Ya, Pak Heru, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak Heru. Ada waktu nggak? Ada Bu, kita bisa cerita sambil minum teh Ibu. Baik Pak Heru, silakan Pak Heru mau cerita apa nih? Sepertinya serius sekali. Ya, jadi begini Bu, saya itu mau sharing permasalahan saya Bu. Jadi saya itu sering merasa letih, lesu, pikiran saya juga sering capek. Jadi saya Iya. tidak fokus Bu dengan pekerjaan saya Bu. Padahal pekerjaan saya itu banyak sekali Bu. Saya merasa semakin lelah dan hasilnya pun tidak sesuai harapan saya Bu. Oh, jadi begitu ya Pak. Pak Heru merasa capek pikirannya sehingga kurang fokus dalam mengerjakan tugas. Jadi hasil kerjaannya kurang maksimal. Wah, kompleks sekali ya Pak. Iya Bu. Nah, lalu apa nih yang Pak Heru inginkan atau harapkan dari obrolan kita ini? Ya, tujuan akhir saya yang saya harapkan dari obrolan kita ini, saya ingin mencari solusi Bu. Bagaimana agar saya itu fresh pikirannya Bu, bisa plong gitu, depannya bisa lebih fokus dalam tugas gitu Bu. Ya. Kira-kira menurut Pak Heru apa sih yang membuat capek sehingga kurang fokus dalam mengerjakan tugas? Ya, akhir-akhir ini dalam beberapa bulan ini saya itu sering ikut dalam kegiatan Bu, yang saya handle yaitu kegiatan lomba-lomba tingkat RW, ada saya sebagai pengurus aset barang, juga sebagai ketua KKG melaksanakan kegiatan KKG Bu, membimbing pramuka dalam kegiatan samran Bu. Kemudian tugas-tugas lain yaitu dalam tugas guru penggerak, ada juga tugas pokok saya sebagai guru Bu, begitu Bu. Oh, begitu. Ya. Nah, kira-kira apa saja yang pernah Pak Heru lakukan agar Pak Heru lebih fokus? Apa ya Bu? Kira-kira ya paling berusaha menyelesaikan tugas-tugas tersebut Bu. Saya berusaha lebih keras lagi Bu. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan itu Bu. Wah, bagus sekali Pak Ya. Heru. Kira-kira apakah sudah berhasil atau ada hambatan Pak Heru? Semua kegiatan bisa terlaksana Bu, tapi hambatan bagi saya tetap ada Bu, karena saya
terlalu terporsir Bu tenaga dan pikirannya Bu. Ya, baik Pak. Nah, terkait hambatan Pak Heru terporsir tenaga dan pikirannya, akhirnya Pak Heru merasa semakin lelah. Adakah solusinya? Saya pikir saya harus meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan mengatur strategi agar tugas saya dapat diselesaikan secara terstruktur dan terjadwal. Ya. Baik Pak Heru, dari beberapa solusi tadi, rencana Pak Heru untuk mencapai tujuan tersebut apa? Saya akan melakukan beberapa hal, antara lain satu, melakukan teknik stop Bu. Saat saya sudah benar-benar merasa letih, saya melakukan teknik stop, kemudian menyusun skala prioritas, kemudian membuat jadwal, kemudian menerapkan waktu khusus untuk istirahat atau quality time. Kapan kira-kira akan dilaksanakan Pak Heru? Ya, menentukan jadwal dan menyusun skala prioritas dari beberapa tugas yang saya handle dan menyelesaikannya satu persatu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Pak Heru tersebut? Apa ya Bu? Ukuran keberhasilan saya bisa menyelesaikan semua tugas-tugas secara terstruktur Bu, berdasarkan skala prioritas tanpa merasa capek pikiran dan tenaga Bu. Bagus sekali Pak Heru. Apa komitmen Pak Heru dalam rencana aksi tadi? Ya, komitmen saya terhadap rencana aksi saya tadi, saya akan lakukan sebaik mungkin agar membawa perubahan pada diri saya menjadi lebih baik lagi. Bagaimana tindak lanjut setelah coaching hari ini Pak Heru? Ya, tindak lanjut dari sesi coaching ini adalah saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang telah muncul tadi Bu. Kemudian akan saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi saya atau tidak. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang lagi mengenai hasilnya Bu. Bagus sekali ya Pak Heru. Ya. Kapan kira-kira itu Pak? Ya, 1 atau 2 bulan lagi Bu. Oh. Ya, insya Allah ya Bu, nanti saya kabari waktunya setelah ada hasilnya. Ya Bu, terima kasih kali ini sudah meluangkan waktu untuk saya, meluangkan waktu saya, sudah plong ini jadinya Bu, sudah sudah lega lah Bu. Ya, Jadi ya. ini sudah presensi pulang, mari kita pulang Bu. Ya, sama-sama ya Pak Heru, semoga berhasil dan sukses selalu Pak Amin, Heru, amin, tetap amin, Bu. semangat. Siap Bu. Ya. Ya. Oke, ya Bu. Ya, terima kasih. Halo Bu Umi. Halo juga Bu Ana. Selesai tadi ya coachingnya? Ya, alhamdulillah Bu Ana sudah selesai. Syukur kalau Ya. udah selesai. Gini Bu, kalau udah selesai saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya Bu Ana. Gini Bu, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan, Ya. yaitu coaching, kira-kira apa sih indikator ketercapaian Ibu? Ya, pada coaching ini saya sudah menanyakan kita, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah dapat menggali kunci untuk menemukan solusi dari beberapa permasalahannya dan menemukannya dengan sendiri. Oke Bu, saya sebagai observer ya Bu ya, Ya. tadi saya melihat kalau Bu Umi itu sudah melakukan coaching dengan baik. Iya. Kemudian Bu Umi juga sudah melakukan coaching tersebut dengan menggunakan alur tirta. Kemudian Ibu sudah menerapkan coaching tersebut sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Ibu dapat menggali kompetensi Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi kelihatannya Pak Heru udah bisa menemukan solusi-solusi dari apa permasalahan yang beliau hadapi. Betul ya Bu ya? Iya betul Bu Ana. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Umi kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Dan selain itu lebih memahami lagi alur tirta sehingga proses coaching berikutnya dapat lebih baik Ibu. Baik Bu Umi, terima kasih. Mungkin seperti ini dulu observasi saya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita dan kemudian hari dapat melakukan coaching lebih baik. Ya. Sangat bermanfaat sekali Bu Ana. Terima kasih atas waktunya Bu Ana. Nah, sama-sama. Dan saya tutup ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama.